الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Masyarul muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Semenjak ghurubnya matahari kemarin sore di ufuk barat, maka resmilah kita berpisah dengan Ramadan yang mubarak, Ramadan 1446 Hijriah telah kita tinggalkan dan telah meninggalkan kita. Kita tidak tahu apakah masih ada kesempatan kita untuk bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Kita berharap semoga Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan usia yang panjang untuk kita, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemarin kita masih diwajibkan Allah berpuasa, maka hari ini kita telah diwajibkan berbuka dan haram bagi kita berpuasa. Itulah sunatullah, ketentuan yang harus kita patuhi. Semenjak tadi malam selesai salat maghrib, suara gemuruh, suara kumandangan kalimat-kalimat takbir, tahlil dan tahmid berkumandang di mana-mana di belahan dunia ini, di seantero jagat raya ini, mulai dari kampung-kampung, dusun-dusun, nagari-nagari, dari kota sampai ke desa, dari pulau-pulau sampai ke pegunungan, sungai dan lautan. Semuanya orang-orang Islam yang merayakan Idul Fitri menyebut kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat takbir ini adalah kalimat yang bersejarah bagi kita, karena kalimat takbir ini pernah disebut oleh para pejuang kita ketika mereka mengeluarkan semangat untuk mengusir penjajah. Dengan kalimat takbir ini pula mereka rela mengorbankan jiwa raga mereka untuk tegaknya bangsa yang hari ini kita nikmati. Kalimat takbir itu pernah dikumandang di saat Indonesia sedang merayakan kemerdekaannya. Dan kalimat takbir itu pula lah yang pernah diucapkan oleh saudara-saudara kita yang ketika mereka mendapatkan goncangan-goncangan bencana di daerah mereka,
Kalimat takbir itu pula lah yang hari ini kembali dikumandangkan. Kalimat yang bersejarah yang membuat hibah hati para perantau yang kebetulan hari ini tak sempat pulang kampung ke halamannya, bertemu dengan orang-orang yang mereka cintai karena kekurangan biaya. Kalimat takbir ini adalah kalimat yang merupakan kalimat abadi yang takkan pernah lekang oleh waktu sampai akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di kesempatan Idul Fitri kali ini, khatib ingin menyampaikan judul khutbah 5 langkah merawat kemakruran puasa. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kenapa kita perlu merawat kemakruran puasa yang telah kita tunaikan? Karena sebulan lamanya kita semua telah berlatih, telah melakukan riyadah. Semua kita telah melaksanakan amalan yang bersifat ritual. Setelah Ramadan berakhir, maka kita tentu perlu mengimplementasikan bagaimana amalan-amalan ritual menjadi amalan-amalan yang aktual, amalan yang bisa dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh kita yang sedang menunaikan ibadah itu, tetapi oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, sebagai wujud bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Langkah pertama adalah orang-orang yang ingin menjaga, melestarikan dan merawat kemakruran puasa mereka adalah hamba yang pandai bersyukur. Ma'asyiral muslimin, jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Bersyukur dalam tingkatannya yang terendah adalah bertahmid, memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah, maka pujian senantiasa terucap dari lisannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan semua orang banyak bisa melakukan ini. Tetapi ada tingkatan kedua, ketika seorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka dalam hatinya di samping memuji Allah, dia berzikir dalam hatinya dan meyakini bahwa pemberian dan nikmat itu semata-mata adalah pemberian Allah. Tidak ada sedikit pun sakwa sangka di hatinya. Ini karena kehebatan dia, karena kecerdasannya, karena keluarbiasaannya. Tidak. Apa yang diperoleh oleh manusia semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada tingkat syukur yang lebih tinggi, yaitu syakur. Inilah yang semua orang ketika mendapatkan sesuatu tidak lagi melihat apakah ini kebahagiaan atau penderitaan, tidak lagi melihat sesuatu pemberian itu adalah keberuntungan atau kerugian, tidak lagi dibedakan apakah itu adalah kekalahan atau kemenangan. Semua pemberian Allah adalah nikmat. Fi kulli halin nikmah, ala kulli halin nikmah. Apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, semuanya adalah nikmat Allah. Boleh jadi ada orang yang belum bisa menerima satu keadaan pemberian Allah yang tak sesuai dengan keinginannya, tetapi inilah yang baik baginya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 216, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu atau tidak menyukai sesuatu, tapi itulah yang baik bagimu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu,
tetapi itu buruk bagimu. Allah mengetahui dan sementara kamu tidak mengetahuinya. Artinya di balik apa yang diberikan Allah kepada kita, ketika pemberian itu tidak sesuai dengan keinginan kita, yakinlah kita ada rahasia besar di balik itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, sifat atau sikap perilaku yang mengantarkan manusia untuk merawat dan menjaga kemakburan ibadah puasa mereka, yaitu masadir. Masadir artinya hamba yang pandai bersabar. Bersabar dalam tingkatannya adalah orang-orang yang mampu menahan diri dari berbagai macam goncangan yang dihadapkan kepadanya. Orang-orang yang sabar dalam kategori biasa akan digoda imannya oleh berbagai kondisi. Ada orang-orang yang ketika diuji dengan tekanan berat, maka hilang kesabarannya, maka di saat itu lepas kontrol kesabarannya. Inilah sesungguhnya orang-orang yang tingkat kesabaran perlu diuji. Maka oleh karena itu ada tingkatan kedua yang disebut dengan masadir, yang melebihi kesabaran orang biasa, yaitu orang-orang yang mampu memaafkan orang-orang yang belum sempat minta maaf kepadanya. Dia mampu melupakan semua keburukan dan kejahatan orang kepadanya, dan dia bisa selalu mengingat kebaikan-kebaikan orang. Inilah keluarbiasaan orang-orang yang masadir, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang ketika dia menerima sesuatu dan kemudian tidak mengubah godaan-godaan yang datang menghantuinya untuk berbalik mendendami orang-orang yang pernah bersalah kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita ingat ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakitnya, dan istrinya tidak setia kepadanya, tetapi Ayub alaihissalam memaafkannya. Inilah beratnya menjadi seorang yang sabar. Maka orang-orang yang sabar masih ada potensi peluang untuk digoda oleh manusia dan makhluk-makhluk Allah lainnya seperti syaitan dan iblis. Tetapi bagi orang-orang yang mereka memiliki tingkat kesabaran yang lebih tinggi yang disebut dengan masadir, maka jangankan manusia biasa, iblis pun tak akan lagi sanggup untuk menggodanya. Demikian firman Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 39 dan 40 yang mengatakan, ketika setan-setan berkata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, ketika Engkau telah memutuskan aku ini sesat, maka pasti aku akan memandang indah, membuat sesuatu yang indah kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, dan aku akan menyesatkan manusia semuanya, illa ibadika humul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika seseorang yang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa betapa banyak ujian-ujian yang diberikan kepada kita, maka yang ketiga yang bisa dilakukan agar menjaga keikhlasan, agar menjaga merawat daripada ibadah puasa yang telah kita tunaikan agar tetap lestari nilai-nilainya, yaitu beramal ikhlas. Masyaallah muslimin rahimakumullah, keikhlasan mudah terucapkan oleh kita. Keikhlasan tidaklah mesti disebut ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang ikhlas. Keikhlasan seperti surah Al-Ikhlas itu sendiri, surahnya bernama Al-Ikhlas, tetapi tak satupun kata tak ikhlas di dalamnya. Itulah keikhlasan yang tidak berbunyi kata-katanya. Ikhlas seseorang makhluk, seorang hamba
menandakan bahwa dia berbuat tidak memiliki kepentingan apa-apa terhadap makhluk Allah ini. Semata-mata ikhlas berasal dari kata-kata akhlasa yang artinya suci, murni, bersih, jujur, original, tidak bercampur dengan apapun kecuali selain mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, betapa banyak orang-orang yang mengaku ikhlas ketika mereka di saat awal pertama diuji, mereka berhasil mempertahankan keikhlasannya, melakukan kebaikan, melakukan berbagai macam amal soleh. Tetapi dalam perjalanannya masih ada tingkatan kedua yang harus dilaluinya, yaitu ujian ketika sedang beramal. Banyak orang-orang sukses ketika dia mempertahankan niat ikhlasnya ketika akan beramal, tetapi ketika sedang beramal tiba-tiba datang sifat rianya, tiba-tiba datang godaan yang membuat niatnya berubah, dan kemudian dia ingin mencari popularitas, dia ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia, dan bahkan dia akan merasa kecewa bila orang-orang yang telah menerima kebaikannya tidak memberikan respon yang positif terhadap usaha yang dilakukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Oleh karena itu, seorang yang ikhlas adalah ujian terberat baginya, bukan ketika sebelum beramal, bukan ketika sedang beramal, tetapi ujian terberat bagi orang ikhlas adalah setelah amalan ini berlalu baginya. Disinilah beratnya menjadi seorang yang bermental ikhlas atau mukhlasin. Mereka harus mempertahankan keikhlasannya sampai akhir hayatnya, sehingga tidak pernah terbertik dalam pikirannya untuk mengungkit-ungkit kembali apa yang telah diberikannya. Wala tamnun tastaksir, janganlah kamu memberi untuk mengharap yang lebih banyak. Begitu firman Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Mudaththir. Artinya kita melakukan sesuatu, kalau kita ingin melestarikan ibadah yang telah kita tunaikan latihan sebulan penuh, maka mari kita melaksanakan ujian keikhlasan ini seumur hidup, agar apapun yang terbertik yang membuat tergugahnya hati kita, maka ini akan kita jauhi dan kita hindari. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang keempat adalah khasyah atau takut. Takut adalah sifat manusiawi manusia. Khasyah adalah sifat di mana manusia merasakan kecemasan terhadap sesuatu yang dia khawatirkan akan terjadi. Inilah yang berat bagi manusia. Khasyah adalah perilaku ketika seseorang dibayang-bayangi ketika akan mendapatkan ujian yang tidak diinginkannya, kehilangan harta benda, kehilangan jabatan dan pangkat serta kedudukan, kehilangan anak dan keluarganya. Mereka takut dan cemas. Tetapi orang-orang yang khasyah, ketika dia tidak sadar, ketika ketakutannya itu melebihi segala-galanya, melebihi takutnya kepada Allah, maka di saat itulah bahaya datang menimpanya. Banyak hari ini penyakit-penyakit yang sulit dicarikan obatnya akibat ada rasa cemas yang berkepanjangan. Ada yang disebut dengan namanya, ada yang disebut dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan psikologi, namanya, dan lain sebagainya. Kecemasan yang melanda setiap tidak sanggup menatap orang lain, ketakutan dan kecemasan langang dinan rami. Inilah kecemasan-kecemasan yang menyebabkan orang-orang tak mau lagi berhadapan dengan keramaian, padahal dia sadar bahwa hidup manusia tidak bisa sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itulah orang-orang yang membuatkan rasa takut
Meletakkan rasa takut yang salah inilah yang perlu diluruskan. Takut yang sebenarnya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu kita bertawakal kepadanya, menyandarkan harapan kita hanya kepadanya, mengharapkan hanya kepadanya. Bukankah Dia yang memberikan? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, kalau Engkau memberikan sesuatu, tidak akan ada yang bisa menahannya. Ketika Engkau tidak memberikan sesuatu, tidak akan ada yang akan sanggup untuk menolongnya. Siapakah lagi sandaran batin kita? Siapakah lagi tempat kita menyerahkan harapan dan impian kita? Kalau tidak, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir adalah ketika kita ingin tetap melestarikan, menjaga dan merawat kemakruran puasa kita, maka yang terakhir adalah mari kita senantiasa mustahibbina fillah, saling mencintai karena Allah. Inilah yang perlu kita tanamkan. Bukankah kita semuanya telah dilatih untuk menahan pedihnya lapar, untuk merasakan betapa saudara-saudara kita yang sama-sama seagama dengan kita, mereka sama-sama berpuasa dengan kita di Ramadan kemarin, tapi belum tentu mereka bisa berbahagia seperti kita berbahagia hari ini. Mereka belum tentu bisa senang seperti senangnya anak-anak kita dengan pakaian barunya hari ini. Oleh karena itu, mari kita semuanya menebarkan sifat-sifat peduli terhadap sesama, karena inilah wujud daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan tidak sempurna iman seorang antara kita sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Persaudaraan yang harus kita bangun hari ini dalam skala kecil memang seakidah dengan kita, dan inilah persaudaraan terkuat. Banyak orang-orang yang dipertalikan dengan nasab atau dipersaudarakan dengan pertalian darah, tetapi ini tidaklah senantiasa kuat. Orang-orang yang sedarah sekalipun belum tentu bersaudara ketika akidahnya berganti. Orang yang berbeda akidahnya, walaupun dia lahir dari rahim yang sama, maka hilanglah peluangnya untuk bersaudara. Tidak ada lagi kesempatan saudaranya menjadi wali terhadap saudaranya yang berbeda akidah dengannya. Tidak ada lagi kesempatannya untuk mewariskan daripada harta warisan dari saudaranya yang berbeda akidah dengannya. Ini menandakan bahwa persaudaraan tanpa didasari dengan akidah yang kuat, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang lemah. Maka ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan seakidah yang seagama dengan kita, inna saudara-saudara kita. Oleh karena itu, tentu mari kita bersama-sama menyidi, melihat, dan kemudian senantiasa memperhatikan lebih seksama lagi bagaimana kondisi saudara-saudara kita seakidah di sini, di tempat ini, mungkin juga di tempat lain, bahkan mungkin di belahan dunia yang lain. Ada saudara-saudara kita yang tak sempat berbahagia seperti kita hari ini. Di saat makanan-makanan lezat terhidang di meja makan kita, ada saudara-saudara kita nun jauh di sana, di Palestina sana. Mereka tidak sempat mengecap makanan yang lezat. Mereka harus senantiasa berhadapan dengan maut yang senantiasa mengancam hidup mereka. Saudara-saudara kita, anak-anak kita yang setiap hari meletupkan kembang api dan mercon yang membuat kadang-kadang kita jantungan dibuatnya. Kadang-kadang ini hanya permainan belaka, tetapi nun di negara sana, ledakan-ledakan yang membombardir rumah-rumah mereka, yang menulantakkan kampung halaman mereka, yang mengancam hidup mereka setiap saat.
ternyata berada dalam dunia nyata. Mereka tidak berhari raya memakai pakaian baru seperti kita. Pakaian mereka lusuh. Mereka mungkin tak makan enak seperti makanan kita makan. Dan bisa jadi mereka tidur tidak seperti tempat di mana kita tidur. Mereka hanya beratapkan langit dan mereka hanya bertikarkan bumi tanah yang terhampar. Inilah saudara kita. Bagaimana menumbuhkan kepedulian, rasa cinta kita, seperti kita melihat cinta kita kepada anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu mari semua kita di dalam momentum Idul Fitri, semua kita menjaga melestarikan bagaimana nilai-nilai kepedulian yang selama ini kita laksanakan di dalam Ramadan. Banyak berinfak, banyak membantu orang, banyak peduli membantu anak yatim. Jangan terhenti, tingkatkan senantiasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai saudara-saudara kita. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa. Kita boleh jadi tidak seakidah. Barangkali mungkin kita tidak sama suku bangsa, tidak sama daerah asal kita, tidak sama profesi dan status sosial kita, tapi kita berada di negeri yang sama. Maka negeri Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia adalah perekat semangat kita bersama. Mari kita jaga kebersamaan, persatuan, walaupun kita berbeda-beda. Boleh jadi kita tidak sama dalam aspirasi penyampaian aspirasi politik kita. Boleh jadi kita tidak sama dukungan partai politik kita. Tetapi itu tidak menyebabkan kita berbeda. Kita semua ingin negeri ini aman. Negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun ghafur. Allah bersumpah, salah satu penyebab datangnya bencana itu kata Allah adalah wa anni azza wa jalla inni la ummu bi ahli al-ardi adaba fa idza nazartum ila ummari buyuti wal mustahibbina fi wal mustaghfirina bil ashar saraftu zalika anhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersumpah demi Zatku yang mulia, aku bermaksud akan mendatangkan azab kepada penduduk bumi ini. Tapi aku masih melihat orang-orang yang memakmurkan rumahku, orang-orang yang hidup saling mencintai karenaku, dan orang-orang yang minta ampun di waktu sahur. Maka saraftu anhum, aku palingkan azab itu dari mereka. Oleh karena itulah, ketika kita sudah tidak lagi peduli untuk memakmurkan masjid, tidak lagi peduli untuk saling hidup berdampingan dengan rukun dan damai, saling mencintai, mengedepankan ego sektoral masing-masing, dan kemudian tidak lagi mau evaluasi diri untuk senantiasa bersalah dan minta ampun menyesal kepada Allah, maka azab itu cepat atau lambat sebagaimana janji Allah pasti akan datang kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Inilah 5 hal yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam melanjutkan amal ibadah kita yang telah kita latih selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan ke depan Ramadan yang telah kita tinggalkan masih diberikan waktu oleh Allah untuk bertemu dengannya di tahun yang akan datang. Terakhir mari sama-sama kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, menjadikan Ramadan kemarin adalah ibadah yang telah mensucikan diri kita, mengembalikan kita kepada fitrah kita pada hari ini. Ramadan kali ini telah mengubah kita, mengubah derajat kita dari orang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim عظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيته. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والتقوى والاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من الجهال والفتنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا الله ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah amal kebaikan dan ibadah yang telah kami tunaikan selama bulan Ramadan kemarin ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan dan petunjuk-Mu agar senantiasa mampu melestarikan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang kami tunaikan dalam bentuk aktual di bulan-bulan selanjutnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami hidayah dan petunjuk-Mu, berilah kami kekuatan dan inayah-Mu agar kami mampu menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, menjadi orang-orang yang senantiasa mampu bersabar, orang yang senantiasa menjadi orang yang ikhlas, orang yang hanya takut kepadamu ya Allah, dan orang-orang yang mampu hidup berdampingan saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah ya Karim, hanya kepadamu kami memohon, lindungilah kami, lindungi keluarga kami ya Allah, lindungilah kampung halaman kami ini ya Allah, lindungi bangsa dan negara kami ini ya Allah dari malapetaka, dari mara bahaya, dari bencana yang datang tiba-tiba. Ya Allah, kepadamu kami memohon, kepadamu kami berharap, jadikanlah negeri kami negeri yang aman dan tentram, negeri yang rukun dan damai, negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.